Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir luapan Sungai Citanduy yang merendam wilayah Pangandaran semakin meluas hingga merendam ratusan hektar sawah. Dinyatakan menang pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Paslon Bupati Tasikmalaya nomor urut 2 sujud syukur bersama pendukung. Sapi simental bernama Mentador dengan bobot 1 ton lebih dipilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kabupaten Bogor. Dalam rangkaian HUT ke-79 Bayangkara digelar hitanan massal gratis di Bandung Barat. Kegiatan diikuti ratusan anak yang tinggal di sekitar Sespim Lemdiklat Polri. Warga berduyun-duyun berdatangan ke Gedung Pancasila, Sekolah Staf dan Pimpinan atau Sespim Lemdiklat Polri di Lembang, Bandung Barat, Senin pagi. Sekira 100 anak yang berdomisili di sekitar Sespim Lemdiklat Polri mengikuti kegiatan bakti kesehatan, hitanan massal gratis yang digelar dalam rangkaian hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Warga menyambut gembira kegiatan tersebut yang melibatkan puluhan ahli bedah karena memberikan banyak manfaat. Anak juga bergembira karena mereka mendapatkan cindera mata. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sespim telah mengadakan hitanan massal ini karena sangat bermanfaat dan membantu warga masyarakat khususnya di Lembang. Hitanan massal digelar peserta didik Sespim Polri Pendidikan Reguler ke-65 Gelombang 1 yang bersinergi dengan TNI. Jadi untuk pelaksanaan ini adalah salah satu wujud kepedulian Polri bersinergi dengan TNI baik darat maupun udara. Kemudian ada juga dari Serdik Mancanegara dari Timur Leste, kami Serdik Sespim 65 Gelombang 1 mengadakan bakti sosial khususnya untuk acara hitanan massal. Kegiatan hitanan massal gratis ini digelar sebagai bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke sejumlah pedagang maupun peternak di wilayah Kota Bogor. Sidak dilakukan untuk memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat dalam membeli hewan kurban. Satu persatu hewan kurban milik Kota Bogor ini Ketahanan Pangan dan Pertanian Kedokteran ini kondisi Raya Adha. Pemeriksaan kesehatan meliputi mulut, gigi, hidung, alat kelamin hingga umur hewan kurban. Jika dinyatakan layak dan sehat, hewan kurban akan diberikan tanda berupa kalung khusus. Kita pemeriksaan Idul Kurban di tahun 2003 ini kita lakukan di 6 kecamatan, 6 kabupaten kelurahan. Kita bagi tim di 6 kecamatan ya. Jadi kebetulan hari ini kita lakukan pemeriksaan di Kecamatan Bogor Utara. Untuk hari ini kita lakukan Kecamatan khusus Bogor Utara. Sementara di Bogor lain juga sudah tim juga lagi bergerak. Jadi ini bergerak dalam waktu yang serentak. Sejauh ini hasilnya seperti apa? Sejauh ini kita belum ada menemukan kasus seperti misalnya PMK ya, LSD dan lain sebagainya. Jadi sejauh ini masih aman dan hari ini kita lihat juga ada 800 ekor sapi yang kita periksa, cukup umur, sehat dan mereka juga mempunyai dokumentasi yang lengkap. Sedang menurut pedagang, omset penjualan hewan kurban pada tahun ini mengalami penurunan hingga 30% akibat menurunnya daya beli masyarakat. Untuk tahun ini yang saya rasakan dan beberapa teman-teman itu terjadi penurunan karena dari DKM pun biasanya kita ada patungan gitu kan, yang biasanya 5 sekarang baru ada 3, yang biasanya 10 belum baru ada 5, bahkan yang biasanya ada 3 ekor baru terbentuk gitu.
Dari data petugas DKPP, sejauh ini terdapat 800 ekor sapi yang telah diperiksa kesehatannya di seluruh Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sementara Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta menggelar sosialisasi pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Aula Kantor Dinas pada Senin kemarin. Senin kemarin, Dinas Ketahanan dan Pangan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta menggelar sosialisasi tata cara pemeriksaan kesehatan dan penyembelihan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan diselenggarakan di Aula Kantor Diskanak dan dihadiri oleh perwakilan Majelis Ulama Indonesia serta DKM se-Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban yang aman, sehat, dan sesuai tuntunan Islam. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta menyampaikan tentang legalitas, tentang kriteria bagaimana hewan yang layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, di antaranya 4 hal, bahwa hewan itu ya tidak boleh sakit, ya, sakit yang nampak, yang jelas dari fisik, kemudian tidak boleh buta, tidak boleh pincang, ya, masuk cacat juga, gitu ya, dan juga tidak boleh kurus, artinya dia tidak ada daging, kemudian akibat kurus akibat penyakit. Nah, ini penting untuk diedukasi, dipastikan kepada semua ya pelaksana panitia untuk bisa memahami bahwa legalitas secara fikih. Sapi jenis simental dengan bobot 1 ton 60 kg dipilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo dari sebuah peternakan di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Wah, besar banget ya. Ini dia sapi jenis simental dengan bobot 1 ton 60 kg yang menjadi pilihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi ini dibeli dari seorang peternak di daerah Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sapi yang diberi nama Matador ini memiliki badan bulat super, tinggi, panjang, dan bertanduk. Matador memiliki perawatan yang khusus, mulai dari pemberian pakan dengan ampas tahu dan singkong agar memadatkan daging. Hingga secara rutin dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Jenis sapi Pak Prabowo ini jenis sapinya sapi simental. Sapi simental dengan bobot 1 ton 60 kilo. Jadi memang kita pilihkan untuk ke Pak Presiden Prabowo ini, kita pilihkan benar-benar sapinya yang profesional, ya, satu kesehatannya dan semuanya kesehatannya kita pilihkan kesehatannya. Dan sapinya bulat, super, komplit, bertanduk, tinggi, panjang sapinya, Mas. Gitu. Rencananya sapi Matador yang ditaksir dengan harga mencapai 125 juta ini akan dikurbankan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di daerah Bojongkoneng, Bogor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.